setiap pemerintah mengusulkan kenaikan BBM selalu ditolak oleh kalangan DPR. Sejumlah fraksi bahkan sejak awal tidak pernah setuju kalau saya menaikkan harga BBM. Alasannya kami menolak usulan pemerintah karena kalau BBM dinaikkan, inflasi naik, kemiskinan membengkak. Nah, justru sekarang mengapa tiba-tiba kami dipaksa menaikkan harga BBM? Tidakkah meningkatkan kemiskinan? Tidakkah membebani masyarakat kita? Oleh karena itu saya punya pandangan yang berbeda. Kalau harus saya naikkan lagi BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat. Kasihan mereka. Nggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Kehebatannya tipu-tipu rakyat, kehebatannya bohongi rakyat. Dulu janji nggak mau naikkan BBM, faktanya BBM dinaikkan. 12 kali udah. Dulu juga janji nggak mau bagi-bagi BLT itu penipu rakyat, bla 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 bla. Tapi faktanya berkali-kali bagi BLT. Kita tahu sendiri dana-dana sosial itu banyak dikorupsi. Yang terakhir dikorup itu bansos, COVID, batu bara dari PDIP. Nah itu. Ini kan jelas-jelas melihat, benar jelas-jelas pemerintah hari ini hanyalah pemerintah yang anti pada rakyatnya. Pemerintah yang benar-benar memiskinkan rakyatnya secara terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Inilah benar-benar pemerintah hari ini gitu loh. Terus kita disuguhkan dengan dagelan-dagelan politik. Apalagi beberapa waktu lalu ada partai yang seolah-olah pro rakyat menolak kenaikan BBM dengan aksi WO. Ini kan sama artinya dengan pembohongan pabrik, ngibuli pabrik. PKS itu. Mau PKS kalau persetan dengan gua itu partai. Kenapa gua bilang, hello, dulu kalian berebut untuk duduk ke Senayan dan berbicara atas nama rakyat di Senayan untuk menyuarakan suara-suara rakyat. Giliran ada panggungnya, kenapa kalian harus lari dari pertarungan itu? Sementara ribuan orang kami tuh berebut mau ke Senayan sana untuk masuk, untuk mensuarakan suara kami di parlemen. Tapi parlemen hari ini hanyalah omong kosong. Ditambah lagi yang hadir partai-partai yang mendukung kenaikan BBM. Ini adalah partai-partai paling bangsat yang pernah ada. Partai-partai yang mendukung kenaikan BBM adalah partai-partai penipu rakyat, partai-partai pengkhianat rakyat, dan sudah selayaknya partai-partai itu dibubarkan. Dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Ini ngefeknya akan lebih bagus. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta. Jadi Pak, obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran. Ya tidak terserap, tapi itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Utang, ya kan? Ya Pak. Kok seneng utang duit kita soal banjir Pak. Harga BBM 10.000, rokok 25.000, masih murahan rokok, ngapain ribut? Kalau bikin status tuh ngotak. Bukan masalah harga rokok 25.000, tapi lu pikir juga dampak yang terjadi akibat kenaikan BBM. Transportasi naik, harga bahan-bahan pokok semuanya naik.
kita tingkatkan saja kebijakannya itu, bahwa untuk yang miskin di bawah garis kemiskinan yang rentang itu minimal 900 volt ampere. Setidaknya oversupply-nya, demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 naikkan saja ke 1200. So, kalau tidak seperti itu kebijakan afirmasi kita, maka tetap aja padahal 450 itu sudah nggak zaman lagi. Kalau dari 450 kita naikkan 900, kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang, ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 dia robah ke 900, selesai. Kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah? 2 buah pisang itu setara dengan 1 porsi nasi sebesar 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni, baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini-gini. Rahim Karim Azim Alimun Halim Hakimun Matin. Saya bisa gila Bapak Jokowi, kasihani saya cari uang susah, gak dapat bantuan ya Bapak. Sekarang seperti ini ya Allah. Ya sampean tanyakan ke panitianya, dia sudah prosedur belum? Ya Allah, 10 jam dari Surabaya seperti ini ya Allah. Mengisi, kasihani ya Allah. Makanan masak itu sudah dimasak Pak. Saya orang kecil gak tahu apa-apa Pak. Tega sama sekali sama orang kecil seperti saya. Sekarang disia-siakan seperti ini, cari uang sudah susah. Ya Allah, Pak Jokowi, rakyatku seperti ini Pak. Uang 10.000 pulang. Kondisi dia baru membawa. Rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Jenderal, hari ini rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan. Tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rejeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat dan orasi ulung berdasi parlente di negeri ini. Rakyat sudah menderita, masih saja menderita dengan peraturan yang menyusahkan rakyat. Wahai para penguasa, apa kalian tidak punya hati nurani rakyat menangis atas peraturanmu? Semakin banyak peraturan, semakin membuat rakyat menderita. Wahai seluruh rakyat yang merasa telah dizolimi, amalkanlah sunnah Rasulullah SAW yang sudah dilupakan oleh para sutat-sutat pendukung pemerintahan zolim. Bukankah doa adalah senjata kita yang lebih ampuh dari seluruh senjata musuh-musuh?